Raditu billahi rabba wa bil islami dina balakum masalam min syuraka fima razaqnakum sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini. Maha Pengasih ya Rahim, Maha Penyayang ya Malik, ya Meradai ya Kudus, Maha Suci ya Salam, pemberi selamat ya Mukmin, pemberi keamanan ya Tuhan, ya Somad Maha dibutuhkan, ya Qadir Maha menentukan, ya Muqtadir berkuasa, ya Muqaddim yang mendahulukan, ya Muqahhir yang mengakhirkan. Wah, tomat terlihat ranum. Assalamualaikum antum-antum. Semoga sehat dan selalu tersenyum. Wasabbihi ajmain. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Sebuah bangunan bisa berdiri tanpa dinding, bisa kokoh tanpa atap. Tetapi jika bangunan tidak punya tiang, pasti akan roboh. Walal akhiratu khairul laka minal ula wa wajadaka dollang fahada. Makarang boti dua tiga rangkul ya Rahmatamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kita bernafaskan sila-sila. Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik di rumah. Semoga sore hari ini adik-adik dalam keadaan sehat. Senang sekali Kak Santi kembali menyapa adik-adik dalam program acara Indonesia Layak Anak atau Idola Anak. Dan adik-adik sore hari ini Kak Santi punya tamu spesial, yaitu teman-teman dari Min 2 Toli Toli. Kita sapa yuk. Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap kan mau tampil di Idola Anak? Baiklah, rupanya adik-adik dari Min 2 Baulan ini semuanya pada semangat. Tapi kita mau tahu kira-kira sore hari ini mereka mau menampilkan apa saja sih di RRI Toli Toli. Dan sore ini Kak Santi tidak sendiri ya. Sudah ada Ibu Siti, guru dari Min 2 Baulan. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam. Bu Siti, ini ada sekitar 15 orang teman-teman dari Min 2 Baulan ya yang hadir di Pro 1 RRI Toli Toli. Iya, alhamdulillah. Nah, sore hari ini mau menampilkan apa saja nih Bu Siti? Sebelum kita mulai penampilan, mungkin bisa dikasih gambaran dulu kepada adik-adik biar semuanya duduk manis di rumah untuk menantikan tampilan dari Min 2 Baulan. Iya, pada kesempatan kali ini kami dari Min 2 Toli Toli akan menampilkan ada tilawah, kemudian tausiah singkat, kemudian nyanyian solo yang lagu dari daerah Toli Toli, kemudian ada tarian dengan iringan lagu Profil Pelajar Pancasila, dan juga ada Asmaul Husna.
Wah, tampilannya bagus-bagus ini. Apalagi tadi ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian juga ada pildacil. Ini Kak Santi paling suka nih kalau ada tampilan pildacil. Tapi seperti biasa Bu Siti, sebelum kita mulai kegiatan, pastinya kita harus berdoa dulu ya. Iya. Iya, supaya kegiatan kita di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan siapa yang akan memimpin doa untuk hari ini Bu Siti? Ya, pada kesempatan ini doa akan dipimpin oleh Ananda Safa Aila. Baiklah, untuk Ananda Safa Aila, silahkan untuk memimpin doa sebelum kita mulai kegiatan. Silahkan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah berdoa dan adik-adik di rumah pastinya juga sering membiasakan hal-hal yang positif ya Ibu Siti. Sebelum memulai kegiatan kita harus berdoa dulu begitu ya. Iya, iya. Karena kalau kita memulainya dengan doa, insya Allah semua kegiatan kita bisa jadi lancar begitu ya Bu Siti. Iya. Baiklah adik-adik, kita akan mulai penampilan hari ini. Dan Ibu Siti, setelah kita sudah berdoa, apa yang akan tampil pertama untuk Iya. hari ini? Iya, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang mereka akan membacakan surah Ar-Rum ayat 28 sampai 30. Untuk lantunan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ananda Aziza Nur Hikmah dan sari tilawahnya Ananda Nurwadiah. Baiklah, untuk kedua Ananda dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا
بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini. Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah,
disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah adik-adik di rumah, itu tadi kita sudah dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 28 sampai 30. Bu Siti, Kak Santi tadi sempat terharu, luar biasa ya, mereka ini masih sangat kecil tapi kemampuannya dalam membaca Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Bagaimana metode pembelajaran di sekolah sendiri Bu Siti untuk bacaan ayat suci Al-Qur'an ini? Kalau mengenai bacaan ayat suci Al-Quran ini kan mereka ada di luar juga punya guru yang mengajarkan untuk tilawahnya. Oke, baiklah. Kak Santi boleh tanya sedikit ya untuk yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran atau tilawah Aziza Nur Hikmah. Nah ini tadi suaranya Aziza Nur Hikmah ketika membacakan ayat suci Al-Quran sangat luar biasa. Belajarnya dari siapa sih Nur Aziza? Pertama kali belajar baca Al-Quran? Ibu Ustazah. Ustazah, ada ustazah sendiri ya? Ada. Oke, bagaimana supaya bisa belajar baca Al-Quran selancar Aziza? Harus latihan tiap hari atau seperti apa? Latihan tiap hari. Jadi tiap hari harus mengaji ya? Baiklah, jadi adik-adik di rumah yang mau pintar untuk membaca Al-Quran atau suaranya bagus seperti Aziza harus latihan setiap hari dan punya ustazah sendiri. Seperti itu ya Ibu Siti? Iya. Baiklah, selanjutnya akan ada tampilan apa nih Bu Siti dari Min Toli Toli? Oke, untuk penampilan selanjutnya kami akan menampilkan hafalan atau lagu Asmaul Husna dari anak kami 4 orang ini. 4 orang yang akan Iya. menyanyikan lagu Asmaul Asmaul Husna. Husna. Siapa saja nih yang 4 orangnya? Ya, ada Ananda Zidna Ilma, ada Fatin Sahira, Muhammad Nabil dan Ilham Maulana. Baiklah, kita persilakan untuk adik-adik yang akan menyanyikan lagu Asmaul Husna. Ya Rohman, Maha Pengasih, Ya Rohim, Maha Penyayang, Ya Malik, yang merajai, Ya Kudus, Maha Suci, Ya Salam, pemberi selamat, Ya Mukmin, pemberi keamanan, Ya Muhaimin, yang memelihara, Ya Aziz, Maha Perkasa, Ya Jabbar, Maha Gagah, Ya Mutakabir, pemilik kebesaran, Ya Khalik, Maha Pencipta, Ya Bari, Maha melepaskan, Ya Musawwir, yang membentuk perubahan, Ya Ghaffar, Maha Pengampun, Ya Qahar, Maha memaksa, Ya Wahhab, pemberi karunia, Ya Razak, pemberi rezeki, Ya Fatah, pemuka rahmat, Ya Alim, Maha mengetahui, Ya Qabid, yang menyempitkan, Ya Basit, yang melapangkan, Ya Hafid, yang merendahkan, Ya Rafi, yang meninggikan, Ya Mu'izz, yang memuliakan, Ya Muzir, yang menghinakan, Ya Sami', yang maha mendengar.
Abadi maha memulai, Ya Mu'id kembalikan kehidupan, Ya Muhyi yang menghidupkan, Ya Mumit yang mematikan, Ya Hayyu maha hidup, Ya Qayyum maha mandiri, Ya Wajid maha penemu, Ya Majid maha mulia, Ya Wahid maha tunggal, Ya Ahad maha esa, Ya Somad maha dibutuhkan, Ya Qadir maha menentukan, Ya Muqtadir berkuasa, Ya Muqaddim yang mendahulukan, Ya Mughahir yang mengakhirkan, Ya Awal maha awal, Ya Akhir maha akhir, Ya Zahir maha nyata, Ya Batin maha goib, Ya Wali yang memerintah, Ya Muta'al yang maha tinggi, Ya Bari maha dermawan, Ya Tawwab penerima taubat, Ya Muntakim pemberi balasan, Ya Afu maha pemaaf, Ya Ra'uf maha pengasuh, Malikal Mulk penguasa kerajaan, Zuljalali wal Ikram pemilik kebesaran dan kemuliaan, Ya Mungsit pemberi keadilan, Ya Jami yang mengumpulkan, Ya Goni maha kaya, Ya Mugni pemberi kekayaan, Ya Mani maha mencegah, Ya Dor penimpa kemudorotan, Ya Nafi yang pemberi manfaat, Ya Nur maha penerang, Ya Hadi pemberi petunjuk, Ya Badi tiada tanding, Ya Baki maha kekal, Ya Waris maha pewaris, Ya Rashid maha pandai, Ya Sabur maha sabar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Baik adik-adik di rumah masih bersama dengan Kak Santi dalam program acara Idola Anak Indonesia Layak Anak. Dan tadi kita sudah dengarkan sama-sama lagu Asmaul Husna yang dinyanyikan oleh adik-adik dari Min 2 Toli Toli. Dan kita mau tahu dulu nih, kenapa sih kita harus menghafal Asmaul Husna, dan pastinya adik-adik yang ada di sekolah Islam ini menjadi hafalan wajib ya Bu Siti? Iya. Iya, dan kenapa Bu Siti kita sebagai pelajar kita harus hafal nih Asmaul Husna seperti adik-adik tadi yang sudah di luar kepala mereka hafal? Iya. Kenapa mereka harus menghafal Asmaul Husna? Kebetulan kami di Min 2 Toli Toli ini Kak, menjadi sebelum pembelajaran mereka di kelas tinggi itu akan diawali dulu dengan membaca Asmaul Husna sehingga mereka bisa menghafal sekalian artinya. Nah, kenapa mereka harus menghafal Asmaul Husna? Supaya mereka tahu bahwa ada nama-nama Allah yang baik dan mulia. Bisa mereka aplikasikan dalam ibadahnya mereka, terutama dalam sholat dan berdoa. Masya Allah. Jadi adik-adik di rumah yang belum hafal Asmaul Husna, mulai sekarang harus belajar begitu ya, harus menghafal Asmaul Husna supaya bisa menjadi anak-anak yang lebih cerdas. Seperti itu ya Bu Siti? Iya. Baiklah, seperti adik yang satu ini sangat cerdas dan luar biasa yang akan tampil di Pildacil ya Bu Siti? Ya. Pildacil atau tausiah singkat. Nah, akan ada tausiah singkat, Pildacil, dan ini salah satu adik tercerdas mungkin ya, sangat cerdas. Iya, dia masih duduk di kelas 1. Nah, kelas 1, dan katanya selain itu dia juga bisa macam-macam, bisa apalagi namanya? Tampil di video singkat dan lain sebagainya. Tapi untuk hari ini kita akan lihat penampilannya di tausiah singkat. Siapa namanya Bu Siti? Iya, namanya adalah Siti Aisyah. Masya Dia akan Allah. membawakan tausiah singkatnya Kak dengan judul Salat adalah Tiang Agama. Masya Allah, langsung saja kita panggilkan Siti Aisyah. Sambil kita kasih tepuk tangan untuk Siti Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga harum mekar sekuntum. Cakep. Wah tomat terlihat ranum. Cakep. Assalamualaikum antum-antum. Waalaikumsalam. Semoga sehat dan selalu tersenyum. Amin.
Makan ketan sama Kak Ayu. Salawatan yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgirli zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgirli zalimin bi zalimin wa arijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah serta nikmat dan tak terkira yang diberi kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh the best and the first man, pemimpin dunia akhirat. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putranya Abdullah dan Aminah, yang tak lain dan tak bukan Nabi besar kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan tafsir singkat yang berjudul Salat adalah tiang agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa arka'u ma'arrakin. Sadaqallahul azim. Yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jika kita menegakkan salat, maka kita termasuk golongan orang yang menegakkan agama. Begitupun sebaliknya, jika kita meninggalkan salat, maka kita termasuk golongan orang yang menghancurkan agama. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Sebuah bangunan bisa berdiri tanpa dinding, bisa kokoh tanpa atap. Tetapi jika bangunan tidak punya tiang, pasti akan roboh. Nah, dalam agama tiang itu adalah salat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kenapa kita harus sholat? Sering kita mendengarkan azan. Berapa kali azan dikumandangkan? 5 kali kita dipanggil untuk sholat. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Kenapa kita harus sholat? Muazin kembali menjawab, hayya 'alal falah. Oh, ternyata itu jawabannya kenapa kita harus sholat, supaya mendapatkan falah, yaitu kebahagiaan, kesuksesan, dan kemudahan hidup, supaya mendapatkan syafaat. Siapa yang bisa memberikan semua itu? Yang dapat memberikan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat diminta sujud, sujudlah. Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Apa yang tidak mudah bagi Allah untuk diberikan kepada kita? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kesimpulannya, perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Karena sholat adalah kunci kesuksesan dan kemudahan hidup dan ketenangan. Sholat juga merupakan amalan pertama yang dihisab saat kita kembali nanti. Karena sebanyak apapun zikir kita, sebanyak apapun sedekah kita, kalau tidak ada tempat bergantungnya sholat, maka tidak bernilai di hadapan Allah. Iza sholahat sholaha a'malul kullu. Jika sholatmu baik, maka seluruh amalmu baik. Wa iza fasadat fasolab a'malul kullu. Jika sholatmu rusak, maka rusaklah seluruh amalmu. Sepohon kayu
daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Makanya jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya menutup tausiah saya ingin mengajak para hadirin untuk mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di sini kita bisa sholat dengan tenang di atas udara yang lembut dan di masjid yang megah, bahkan berjamaah bersama-sama orang tersayang. Sedangkan mereka di sana sholat dalam keadaan lapar dan lelah, dan sholatnya di samping jenazah-jenazah keluarga mereka. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma naji ihwananal mu'minina mustadufina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansyur ihwanana mujahidina fi sabilika alal alaihim. Allahumma shdud watotaka alal yaumil ghazibina zalimina wa man jaya'ahum wa a'anahum ya aziz ya jabbar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum muslimin yang tertindas di Palestina dan di setiap tempat. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami, kaum mujahidin fisabilillah atas para musuh mereka. Ya Allah, timpakanlah azab kerasmu terhadap kaum Yahudi penjajah yang zalim, serta siapapun yang mendukung dan membantu mereka. Wahai yang maha perkasa dan yang maha mengalahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami agar selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, adik Aziza, Siti Aisyah di situ dulu ya. Kak Santi mau tanya-tanya nih. Kak Santi sudah hampir nangis tadi dengar adik Aisyah menyampaikan ceramahnya, kemudian juga mengirimkan doa untuk saudara-saudara di Palestina. Dan Kak Santi yakin adik-adik di rumah pasti juga merasakan seperti apa yang Kak Santi rasakan, dan juga teman-teman di sini ya, bagaimana kita harus punya empati kepada saudara-saudara kita yang sedang merasakan kesusahan. Nah, Kak Santi mau tanya dulu nih, Aisyah belajar ceramahnya dari mana? Siapa sih yang ajarkan? Dari Mama. Dari Mama. Cita-citanya mau jadi apa Aisyah? Tentara. Wow. Kenapa Aisyah mau jadi tentara? Kenapa? Karena bela Palestina. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan untuk adik Aisyah. Terima kasih ya Aisyah. Baiklah adik-adik. Jadi adik-adik di rumah, dari Aisyah kita bisa belajar begitu ya, bahwa umur yang masih kecil ternyata itu tidak harus membuat kita malas belajar atau membuat kita mungkin tidak memiliki pengetahuan ya, atau tidak berpikir tentang hal-hal yang besar seperti saudara-saudara kita di Palestina. Ternyata Aisyah mengajarkan kita bahwa meskipun kita masih anak-anak, kita juga harus ada rasa empati dan kepedulian. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk Aisyah. Baiklah adik-adik di rumah dan juga yang ada di studio, kita lanjutkan kembali ya penampilan dari adik-adik Min 2 Toli-Toli. Selanjutnya Ibu Siti, kita akan hadirkan penampilan apa lagi Bu Siti? Iya, untuk selanjutnya kita akan tampilkan hafalan surah Ad-Duha ya, dari ayat 1 sampai ayat 11 yang akan dihafalkan oleh Ananda Syafa Aila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja
ما ودأك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa suaranya begitu indah ya adik-adik. Kalau kita dengar, ini latihannya berapa lama ini? Sudah hafal. Sudah hafal memang, begitu ya. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih ya. Wah, Bu Siti, memang siswa-siswi dari Min 2 Baulan ini luar biasa ya Bu Siti. Alhamdulillah. Ini metode pendidikannya di Min 2 seperti apa sih Bu? Sampai kemudian siswa-siswinya luar biasa dalam hafalan Quran. Bahkan tidak ada yang gugup ketika tampil ya, luar biasa mereka ini. Bagaimana metode pendidikannya Ibu? Iya, kalau masalah hafalan Al-Quran kan kami di madrasah ini ada pelajaran yang namanya Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis ini tujuan pembelajarannya memang untuk salah satunya untuk menghafal surah-surah pendek yang ada di Al-Quran. Baiklah, tapi ternyata bukan hanya walaupun sekolahnya basicnya itu adalah sekolah Islam, tidak hanya belajar tentang Al-Quran, kemudian belajar tentang bagaimana cara hidup seorang muslim dan muslimah, tapi ternyata belajar lagu daerah juga ya Ibu. Iya. Iya, luar biasa, dan ini akan ditampilkan lewat lagu solo. Ini judulnya apa Ibu? Judulnya Maka Rambut Lipu. Iya. Lagu dari daerah Toli-Toli. Baiklah, artinya ini menjadi komitmen juga dari Min 2 Baulan ya, bahwa belajar bahasa daerah itu penting. Jadi Iya. adik-adik di rumah kita harus bersama-sama melestarikan bahasa daerah Toli-Toli. Baiklah, langsung kita panggil siapa yang mau tampil? Oke, yang akan menyanyikan lagu solo Maka Rambut Lipu adalah ananda kami yang bernama Adelia. Baiklah, yang mana nih Adelia? Kita kasih tepuk tangan untuk Adelia.
luar biasa penampilan dari adik Adelia. Kita kasih tepuk tangan. Nah, Adelia, ini lagunya bercerita tentang kalau Kak Santi dengar sedikit baitnya bercerita tentang rindu kampung halaman begitu ya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya adik-adik ini kalau sudah besar mau sekolah kemana harus ingat kampung halaman begitu ya. Siapa yang ajarkan Adelia menyanyikan lagu ini? Papa. Oh, papanya orang Toli-Toli ya. Dan Adelia tahu bahasa Toli-Toli? Tahu. Tahu. Jadi adik-adik nanti bisa belajar bahasa Toli-Toli kita bareng-bareng sama Adelia ya. Suaranya juga bagus. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Adelia. Baiklah adik-adik, luar biasa Kak Santi senang sekali hari ini karena adik-adik dari Min 2 Baulan memberikan penampilan yang luar biasa sekali dan pastinya adik-adik di rumah juga terhibur ya di akhir pekan ini. Dan tidak hanya belajar tentang bahasa Toli-Toli tetapi belajar bahasa daerah ini juga pastinya menandakan kita punya rasa persatuan yang tergambar dalam tindakan kita mempelajari bahasa daerah begitu Bu Siti ya. Iya. Dan pastinya juga kita di Min 2 juga pastinya belajar tentang Pancasila dan lain sebagainya begitu ya Bu. Iya. Baiklah, makanya ini sebentar kita punya penampilan nih. Ada tampilan apa nih Iya, Bu? tampilan tari dengan iringan lagu Profil Pelajar Pancasila. Iya, jadi ada tarian iringan lagunya Profil Pelajar Pancasila. Ini untuk apa nih Bu? Tarian ini mungkin bisa digambarkan sedikit apa yang bisa adik-adik pelajari dari tarian ini? Kan Profil Pelajar Pancasila artinya supaya anak-anak lebih mencintai tanah air, tanah airnya Indonesia kita. Baiklah, nah langsung saja kita panggilkan siapa yang akan tampil untuk tarian ini Bu? Iya, ada 5 orang, Andanda Nada, kemudian ada Windy, ada Hanifah, Adelia, Dela dan Fadila. Baiklah, yang nama-namanya disebutkan silakan naik untuk bersiap-siap tampil. Ini latihannya berapa lama sih mereka Bu untuk bisa menari tarian Profil Pancasila ini? Kebetulan kan lalu pernah dapat undangan waktu Oh, bulan November, jadi kita latihan. Terus latihan. break sejenak, ini dapat undangan, kita sekitar 4 hari kita latih kembali. Wah, luar biasa. Kita langsung saksikan penampilan dari adik-adik Min 2 Baulan dengan tarian diiringi lagu Profil Pancasila. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan.
adik-adik di rumah dan juga adik-adik di studio, kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu untuk penampilan dari Hanifah. Ya, kemudian ada Dela, Fadila, Windy dan juga Nada yang sudah melakukan tarian begitu ya Bu Siti, tarian dengan lagu Profil Pancasila. Kita kasih tepuk tangan dan silakan duduk kembali. Baiklah adik-adik di rumah, tak terasa kebersamaan kita di hari ini sudah hampir berakhir dan Kak Santi sudah menemani adik-adik di rumah. Kemudian juga teman-teman di studio dari Min 2 Toli-Toli sudah menampilkan beragam penampilan di hari ini. Semoga bisa menghibur akhir pekan adik-adik semuanya. Dan di akhir kebersamaan kita Bu Siti akan ada penampilan lagi ya Bu sebagai penutup. Iya, sebagai penutupnya akan ada anak-anak akan menampilkan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Baiklah, seperti apa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan nanti akan ditutup juga dengan sebuah pantun yang akan dibawakan oleh siapa Bu? Iya, Ananda Zidna Ilma. Ananda Zidna Ilma. Langsung saja kita saksikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dilanjutkan dengan sebuah pantun penutup. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Pohon ara dari Asia Tenggara. Main bola yang gembira. RRI semakin jaya dan mengudara. Dalam acara Idola Anak Indonesia. Baiklah adik-adik di rumah, tadi kita sudah tutup perjumpaan hari ini lewat lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jangan dilupakan ya 7 kebiasaannya. Iya. Apa saja tadi Bu Siti? Yang pertama adalah bangun tidur pagi, kemudian beribadah, jangan lupa beribadah, berolahraga, makan yang bergizi, kemudian gemar belajar, bermasyarakat, yang terakhir tidurnya harus cepat dan supaya bisa beristirahat. Baiklah, jadi adik-adik di rumah jangan main handphone lama-lama ya, apalagi sampai tengah malam, karena itu bukan kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan tadi juga sudah ada pantun, Kak Santi ingin ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Siti. Sama-sama. Dan terima kasih banyak adik-adik dari Min 2 Toli-Toli. Baiklah, dan adik-adik di rumah terima kasih juga sudah menonton, menyaksikan dan mendengarkan siaran Idola Anak hari ini. Jangan lupa untuk di like ya pada YouTube RRI Toli-Toli. Dan untuk adik-adik dari Min 2 Toli-Toli yang hebat dan luar biasa, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.